sekalian, pada kesempatan siang hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bersilaturahmi via media online yang kita tahu ini ya silaturahmi via media online seperti ini sekarang sudah mulai sangat marak gitu ya, dikarenakan kita di negeri ini, apalagi ya tidak hanya di negeri kita ya, ini di dunia semua di lockdown, yang akhirnya itu tadi dengan kondisi lockdown itu sendiri mulai masyarakat berpikir ya, masyarakat dunia berpikir bagaimana komunikasi tetap bisa dijalankan. Bahkan tidak sedikit bahwa yang dinamakan dengan bisnis pun itu harus berjalan seperti biasanya. Walaupun dengan metode atau teknis yang berbeda ya, seperti itu. Ya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini bisa menambah kaitan dengan bagaimana kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk bisa meraih ketakwaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, dalam dua pertemuan terakhir, bahwa yang pertama kaitan dengan riba dalam lintasan sejarah, yang kedua berkaitan dengan bagaimana sikap Islam terhadap riba itu sendiri. Saya ulas sedikit, ya karena waktu kita terbatas, bahwa sesuatu yang paling berpengaruh ya terhadap diri saya khususnya secara pribadi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan sebuah hadis yang begitu sangat menggetarkan hati. Terlepas tadi mungkin ya ada beberapa keterangan yang begitu dahsyat. Jadi begini teman-teman, tidak ada satupun di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis ya atau dalil yang mana dalil tersebut sangat begitu ringan ya dirasakan, atau bobotnya itu ringan lah. Tapi semua dalil, baik itu yang ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, semuanya ternyata begitu keras. Keras, tegas, ya lugas, tidak ada tapi-tapian. Semuanya begitu keras, ya kalau istilah lain galak. Jadi dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis begitu galak, keras, ya sangar gitu. Bahasanya ya kan kita lihat, bisa kita lihat itu di dalam bahasanya ya, begitu dahsyatnya. Banyak. Di beberapa pertemuan terakhir ya kita bahas berkaitan dengan dalil-dalil begitu dahsyatnya ya. Dari apa namanya? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan Rasulullah SAW menyatakan bahwa pintu atau dosa riba itu ada 73 pintu. Ya. Dan yang paling rendah dosanya itu adalah seperti seorang anak menzinahi ibunya. Coba ini satu. Ya. Ada keterangan lain bahwa nyatakan, janganlah takjub kalian melihat harta seseorang yang didapatkan dari cara yang haram. Dan apabila didiamkan begitu saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan harta yang haram tersebut sebagai tiket dia ke neraka. Gitu ya. Terus hadis lain menyatakan bahwa dosa riba 1 dirham saja seperti dosa atau lebih besar dosanya daripada berzina 36 kali. Di hadis lain pun menyatakan
Barang siapa, di dalam Al-Quran pun lebih dahsyat lagi. Bagaimana barang siapa yang memakan riba, maka orang tersebut berdirinya bagaikan orang yang sedang kerasukan setan. Karena terkena penyakit gila. Di ayat lain menyatakan, barang siapa apabila kalian tidak meninggalkan riba, maka Allah dan Rasul-Nya akan memerangi. Tidak ada satupun hadis ataupun ayat yang ada dalam Al-Quran memperingatkan para pelaku riba itu begitu santai gitu kan. Begitu lembut, semuanya kasar, semuanya tegas, semuanya galak. Nah ini ya. Ini yang menjadi catatan. Kenapa kok seperti itu? Ditambah lagi, mungkin dalam hadis yang lain, ada yang melakukan dosa riba tersebut ternyata disejajarkan dengan 7 dosa lainnya. Yang dinyatakan oleh Rasulullah, dinyatakan sebagai dosa yang sangat membinasakan. Dosa yang menghancurkan ya, kehidupan. Disandingkan dengan syirik, kita tahu bahwa syirik adalah salah satu perbuatan dosa paling besar yang tidak akan pernah diampuni. Ya, artinya begini, ketika meninggal tapi dia masih dalam kondisi syirik, maka dosanya tidak akan pernah terampuni oleh pahala manapun. Tidak akan mendapatkan syafaat, tidak akan mendapatkan atau tidak akan ketutup oleh pahala-pahala yang lain. Jadi ketika syirik itu benar-benar harus ditobati sebelum meninggal. Ya, ini disamakan dengan syirik, disamakan dengan sihir, disamakan dengan membunuh, gitu kan? Nah ini Rasulullah SAW memasukkan dosa riba dalam salah satu dosa besar yang sangat menghancurkan kehidupan, yang akan membinasakan kehidupan. Dan ini adalah peringatan yang begitu dahsyat, ya, begitu menggentarkan. Ya. Hadis tersebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari ya dan Muslim, itu di dua-duanya ada. Semuanya redaksinya sama, bahwa riba termasuk salah satu dosa yang dapat menghancurkan kehidupan, dapat membinasakan kehidupan. Nah, artinya teman-teman sekalian, bahwa ketika kita memahami beberapa dalil, baik itu yang ada dalam Al-Quran atau dalam hadis, ini di sini secara logika kita harus memahami bahwa dosa atau perbuatan riba tersebut ini memiliki dampak yang sangat dahsyat, pasti ini. Ya. Ketika itu begitu dahsyatnya, begitu kerasnya, begitu kasarnya seolah-olah ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memperingati kaum muslimin atau manusia, berarti ini memiliki dampak yang begitu besar. Dan mungkin kaitan dengan dampak ini, karena waktu kita terbatas, saya membagi 2 dampaknya ya. Saat ini kita coba membahas berkaitan dengan dampak riba terhadap pribadi dan masyarakat. Insya Allah nanti hari Rabu kita bahas kaitan dengan dampak riba ya terhadap perekonomian. Seperti apa? Gitu ya. Nah, cuman di sini saya tambahkan bahwa dampak ribanya itu adalah pandemi ya. Ini mohon diingat ya. Kenapa saya membahas kaitan dengan memberikan judul ini adalah dampak pandemi riba. Karena kita ketahui ya, atau mungkin banyak sekali orang-orang yang kurang sadar bahwa ternyata riba itu sebetulnya sudah menjadi pandemi. Tidak hanya sebatas virus corona COVID-19 saat ini. Riba itu sudah lama menjadi pandemi. Khususnya ketika mulai abad ke-17. Ketika awal mula berdirinya perbankan yang legal di Inggris pada saat itu, disitulah mulai ya, mungkin awalnya belum menjadi pandemi, tapi saat ini sudah menjadi pandemi. Dan persoalannya ini ya seperti virus saja. Ya. Virus corona COVID-19 saat ini atau sifatnya seperti virus, semuanya menular. Menular apa?
menular lewat jiwa, gitu kan. Kalau itu menular lewat misalkan pernapasan, lewat kontak, terus tangannya mungkin memegang hidung kita, mata kita, wajah kita, terus keisap dan lain sebagainya, sama. Jadi sebetulnya manusia itu ketika mendengar riba, ya benar-benar harus melakukan social distancing, harus menjauhi yang dinamakan dengan para rentenir tersebut. Ya, mungkin rentenir di sini kemarin sudah dibahas bahwa arti rente itu artinya adalah bunga atau riba. Gitu. Ketika ada rente atau rentenir, berarti rentenir ini terbagi menjadi dua. Bisa rentenir perorangan, bisa rentenir lembaga. Ya, lembaga di sini berarti kan kumpulan orang-orang yang bersepakat bersama-sama untuk apa? Melaksanakan sebuah aktivitas rente. Dan ini harus menjadi sebuah catatan penting bahwa rentenir yang ada adalah rentenir perorangan dan rentenir yang melembaga. Bahkan kita ketahui bahwa rentenir tersebut sudah dilegal. Ya, sudah legal, formal, didaftarkan ya ke pemerintah dan lain sebagainya. Di seluruh dunia ini semua didaftarkan. Cuman mungkin kalau perorangan tidak bisa didaftarkan. Jadi seolah-olah masyarakat memahami bahwa yang dinamakan rentenir itu adalah rentenir yang yang suka lintah darat ya, lintah darat yang tidak mendaftarkan aktivitas rentenya. Gitu kan, maka disebutlah rentenir. Padahal bukan itu yang dinamakan rentenir, itu mau daftar secara resmi ataupun tidak, mau perorangan ataupun lembaga, itu termasuk ke dalam renten atau lintah darat yang senantiasa pekerjaannya menyedot darah ya masyarakat khususnya dalam hal perekonomian ya, keuangan. Nah, dari hal tersebut teman-teman sekalian, bahwa dari ketujuh dosa besar tersebut ini akan memberikan dampak yang begitu luar biasa. Saat hari ini kita coba membahas kaitan dengan dampak pandemi riba terhadap pribadi dan masyarakat. Oke, yang pertama. Nah, mungkin teman-teman sekalian masih ingat salah satu ayat yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Di situ dalam surah Al-Baqarah 275. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan atau mengambil riba, la yakumuna, dia tidak dapat berdiri. Jadi begini, orang yang memakan riba, baik itu yang misalkan ini yang memberikan pinjamannya. Kata Allah Subhanahu wa taala di situ disampaikan orang tersebut la yakumuna, dia tidak dapat berdiri. Illa kama yakumu ladzi, kecuali atau melainkan seperti berdirinya orang yang setan lantaran tekanan penyakit gila. Nah, ini menjadi catatan penting. Ya. Artinya, walaupun begini ya teman-teman sekalian, walaupun sebagian ahli tafsir bahwa menyatakan bahwa para pelaku riba yang berdirinya seperti kemasukan setan karena tekanan penyakit gila itu nanti ketika dibangkitkan di alam kubur. Ya, di akhirat kelak nanti dibangkitkan, dia bagaikan seseorang yang mendapatkan tekanan penyakit gila. Tapi sebagian ahli tafsir menyatakan itu tidak hanya sebatas di akhirat saja. Baik itu di akhirat ataupun di dunia, orang atau para pelaku riba ini, mereka kehidupannya bakal seperti orang yang sedang mendapatkan tekanan penyakit gila. Makanya di sini nyatakan la yakumuna, dia tidak bisa berdiri illa kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Nah, ini dari mana sisi gilanya?
Karena kenyataannya kan seperti biasa-biasa saja mereka hidupnya gitu kan. Tidak ada apa, soal gini, karena kan gambarannya yang dinamakan gila itu begini. Masyarakat secara umum memahami bahwa yang makan gila itulah orang yang tadi, orang yang berpikirnya itu koslet ya. Koslet yang akhirnya pola hidupnya itu dia rambutnya acak-acakan karena tidak tahu bagaimana pentingnya mandi, membersihkan diri. Yang kedua misalkan pakaiannya asal-asalan. Dia memakai pakaian mungkin ya, apalagi kalau lihat yang di pinggir-pinggir jalan itu kan sepertinya udah compang-camping, robek-robek, ke atas ada, ke bawah kosong, ke bawah ada, ke atas kosong, gitu kan. Tidak mandi, dekil dan lain sebagainya. Artinya orang yang gila itu masyarakat pada umumnya memahami bahwa itu merupakan seseorang yang tadi gambarannya kehidupannya yang sudah tidak teratur, tidak tahu aturan bagaimana selayaknya kehidupan sebagai manusia. Cara berpakaian, kebersihan, kerapihan, dan lain sebagainya. Gitu ya. Namun teman-teman sekalian, apabila kita melihat berkaitan dengan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya meriwayatkan, ada riwayat hadis dari Rasulullah SAW itu menggambarkan seorang yang sedang mendapatkan penyakit gila. Ya, hadis tersebut membahas berkaitan, ya itu hadisnya hadis Imam Muslim. Pada suatu saat, ya hadis tersebut begini, isinya yang kurang lebih seperti ini. Suatu saat Rasulullah SAW sedang melewati sekelompok sahabat yang sedang berkumpul, ya, yang sedang berkumpul. Nah pada saat itu Rasulullah bertanya, ya sedang ngapain kalian kan gitu, kurang lebih seperti itulah. Akhirnya para sahabat menjawab, ya Rasul, ini ada orang gila yang sedang mengamuk. Nah kebetulan pada saat itu orang gilanya sedang mengamuk. Karena itu kami kumpul di sini ya. Jadi ada orang yang berkumpul, ada yang orang gila ngamuk, nah, dikumpul ya, diriung, istilah Sundanya mah diriung gitu kan. Nah pada saat itu Rasulullah menjawab, orang ini tidak gila, ia sedang mendapatkan musibah. Nah di sini para sahabat bingung gitu kan. Rasulullah terus menyatakan lagi, tahukah kalian siapakah orang gila yang benar-benar gila? Itu. Rasul menjawab, para sahabat menjawab, tidak, kami tidak tahu. Akhirnya Rasulullah menjelaskan, orang gila adalah orang yang berjalan sombong, yang memandang orang dengan pandangan yang merendahkan. Nih, ya. Orang gila itu adalah orang yang berjalan tapi dengan sombong. Sombong di sini adalah yang memandang orang dengan pandangan yang merendahkan. Yang membusungkan dada, berharap akan surga sambil berbuat maksiat kepadanya. Yang kejelekannya itu membuat orang lain tidak aman. Dan kebaikannya tidak pernah diharapkan. Nah ini ada beberapa ciri ya teman-teman sekalian. Kata Rasulullah, orang yang memiliki hakikat gila. Yang pertama, dia berjalan dengan sombong. Yang kedua, ia memandang rendah orang lain. Yang ketiga, dia membusungkan dada. Yang keempat, dia berharap surga, akan tetapi dia berbuat maksiat. Ya. Yang keempat, yang kejelekannya itu membuat orang lain tidak aman. Jadi nyilakakeun batur ya, membuat orang celaka aja. Kayak jahil kayak atau iseng ya dan lain sebagainya. Cuman biasanya kan orang yang jahil, iseng itu kan umumnya itu kan memiliki jiwa sombong, merendahkan kan. Iseng ke orang lain itu karena kan merasa rendah orang lain itu, merasa dirinya lebih baik. Dan kebaikannya tidak pernah diharapkan. Coba. Ya, dari ke-6 ciri tersebut teman-teman sekalian, ternyata ada sesuatu yang jauh berbeda dengan apa yang memang dipahami secara umum oleh masyarakat. Itu. Bedanya apa? Ya tadi,
bahwa yang orang gila itu orang yang tidak waras, dalam artian tidak waras bagaimana menjalani kehidupan pada umumnya. Ya, cara kebersihan, kerapihan, cara berbicara, gitu kan, penampilan dan lain sebagainya amburadul gitu kan. Terus suka ngomong sendiri dan lain sebagainya. Nah, itu kan ciri orang gila. Tapi oleh Rasulullah SAW dalam hadis Muslim di sini nyatakan bahwa orang gila itu ternyata orang yang sombong, yang memandang rendah orang lain, gitu kan, menganggap dirinya lebih hebat, gitu. Dia merasa akan ke surga, gitu. Tapi ternyata kebaikannya itu tidak diharapkan orang lain. Karena apa? Dirinya senantiasa memberikan kecelakaan pada orang lain, membuat orang lain tidak aman. Nah, ini kan sesuatu yang perlu kita cermati kembali ya, berkaitan dengan definisi daripada riba itu sendiri. Gitu. Bahkan kalau apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, ya, ada yang dijelaskan oleh Arabi bin Sulaiman. Di situ menyatakan Arabi bin Sulaiman mengisahkan pernah ada seseorang, ya, ada seseorang menanyakan kepada Imam Syafi'i. Nah, pada saat itu seseorang tersebut memberikan sebuah hadis, ya, menyampaikan sebuah hadis yang hadis itu memang sudah tidak diragukan lagi, ya, kesohihannya. Nah, seseorang tersebut menyatakan kepada Imam Syafi'i, apakah Anda hendak memegang atau mengikuti hadis ini, wahai Abu Abdillah? Ya, ini panggilan kepada Imam Syafi'i itu seperti itu. Wahai Abu Abdillah, apakah engkau akan memegang atau mengikuti hadis ini, wahai Abu Abdillah? Lalu Imam Syafi'i menjawab, apabila aku meriwayatkan sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, kemudian aku tidak memengganginya, maka aku persaksikan di hadapan kalian bahwa akalku telah hilang. Nah ini, ya, kalaulah tadi mau berbicara bahwa orang gila itu berhubungan dengan akal yang tidak ya rusak, ya, yang tidak jalan, maka ini dipertegas lagi oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahwa apabila aku tidak memegang hadis yang ternyata itu sudah sahih, sudah hadis, sudah kuat, tapi tidak menjadi panduan hidupnya, maka nyatakanlah, bahkan saksikanlah bahwa akalku telah hilang. Artinya apa? Bahwa aku ini sudah gila. Kan gitu. Saksikanlah bahwa aku ini sudah gila. Kan gitu. Nyatakan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa orang gila itu sebetulnya orang yang tidak mau turut aturan. Kalau orang gila secara umum itu tidak aturan kehidupan, tidak mengikuti bagaimana kebersihan, kerapihan, kenyamanan, kewangian, dan lain sebagainya. Jadi gila menurut Rasulullah SAW inilah dia memiliki kesombongan yang akhirnya dengan kesombongan tersebut dia tidak mau taat kepada aturan-aturan atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya. Nah, kalaulah dihubungkan dengan ayat Al-Qur'an tentang pelaku riba, bahwa seorang pelaku riba, ya, orang-orang pelaku riba, dia tidak dapat berdiri, ya, kecuali berdirinya seperti orang yang sedang mendapatkan tekanan penyakit gila. Seperti orang yang kerasukan, sedang kesurupan karena tekanan penyakit gila. Ya, kesurupan oleh apa? Setan. Nah, kalau gila di sini dihubungkan dengan penjelasan tadi, berarti yang dinamakan orang pelaku riba ini orang yang sombong. Bakal ada atau dominasi kehidupannya adalah dominasi kesombongan. Kesombongan yang ternyata merendahkan orang lain, bahkan dia itu memberikan orang lain kecelakaan. Ya, celaka, tidak nyaman, dan kebaikannya sebutnya sangat tidak diharapkan oleh manusia.
Nah, contohnya misalkan, ya kita tahu ya, saat ini bahwa para rentenir-rentenir tersebut begitu garang. Ya. Ketika menawarkan pinjaman, begitu luar biasa lembutnya, begitu luar biasa halusnya, begitu luar biasa manisnya. Akan tetapi ketika ada permasalahan dari yang peminjam, misalkan mengalami keterlambatan, bahkan keterlambatannya itu begitu lama, maka begitu dahsyatnya kegalakan mereka, debt collector dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Yaitu tadi, bahwa para rentenir ini, khususnya di perbankan ya, bank ini kan mereka kan dia tidak punya uang. Mereka itu tidak memiliki uang. Tapi biasanya uangnya itu kan mendapatkan dari masyarakat. Dapatkan dari masyarakat yang akhirnya dia memiliki kewajiban membayar bunga kepada masyarakat. Akhirnya uang tersebut dipinjamkan, diputarkan, tapi dipinjamkan lagi. Ya, dipinjamkan lagi, misalkan bunganya ke para nasabah, ke para deposan ya, yang meminjamkan uangnya ke bank itu misalkan 5%, maka dia harus meminjamkan ke pihak lain itu harus lebih daripada 5%. Buat keuntungan dia, buat biaya operasional, gaji karyawan, sewa kantor, dan lain sebagainya. Berarti kan taruhlah 10-15%. Gitu. Apabila ini macet, maka kan dia pun punya hutang di sini. Nah, kan pusing. Ya, memusingkan banyak pihak atau orang-orang tim yang ada di situ. Di banyak sekali sekarang, contohnya adalah pengusaha-pengusaha yang baru startup, baru awal. Para pengusaha-pengusaha awal ini mereka membutuhkan modal untuk membuka atau menjalankan usahanya. Nah, ketika membutuhkan modal ini kan tidak sedikit ya. Untuk mencari modal itu mitra-mitra untuk investasi itu kan tidak sedikit, tidak mudah. Ya. Tidak mudah untuk mendapatkan investor. Khususnya ke perorangan karena dananya mungkin pada terbatas dan mungkin berkaitan dengan masalah kepercayaan. Nah, di balik itu ada yang dinamakan dengan perbankan. Nah, akhirnya perbankan ini mendekati. Nah, sekarang banyak iklan-iklan tuh teman-teman sekalian. Iklan-iklan atau penawaran-penawaran barang siapa apabila Anda membutuhkan modal silahkan datang ke kami. Gitu kan. Ini permodalan dengan bunga yang rendah. Gitu kan. Bunga yang flat dan lain sebagainya. Nah, ketika si pengusaha ini butuh modal, dia malah datang ke bank. Nah, kira-kira teman-teman sekalian, ketika dia datang ke bank, karena ada penawaran juga dari marketing bank itu sendiri, yang ditawarkan itu modal atau pinjaman. Ya. Nah, ini yang menjadi persoalan yang unik dan tidak paham ya. Tidak banyak yang paham. Jadi, ketika datang ke bank itu, ya, bank menawarkan modal. Tapi ketika datang, tidak akan ada satupun yang ditawari modal. Loh, kenapa begitu? Semuanya oleh bank, ya, bank ribawi ini ya, ditawarinya itu pinjaman. Kan beda. Modal dengan pinjaman. Ya. Modal itu, kalau siapa di sini yang tahu tentang catatan akuntansi ini ya, yang tahu tentang akuntansi, bahwa modal itu oleh si pengusaha akan disimpan di akun di kredit ya, di akun modal ya, di rekening modal. Kalau itu ada dia mendapatkan modal. Coba sekarang tanya kepada para pengusaha yang berhubungan dengan bank. Mereka itu memasukkannya itu ke dalam modal ya, akun modal atau akun liabilities, akun hutang. Pasti mereka mencatatnya itu di dalam akun hutang, tidak akun modal. Kan ini katanya butuh modal, tapi malah mencari pinjaman. Nah, ini awal mula kehancuran cara berpikir para
pengusaha yang terjebak oleh riba. Ini ya. Dan bank juga sebetulnya ini bisa dikatakan apa ya? Kalau secara catatan akuntansi, perlakuan akuntansi bisa dikatakan melakukan sebuah penipuan. Mereka kan menawarkan modal nih, siapa yang butuh modal ke sini, ke sini, ke sini. Tapi ketika datang tidak ada satupun yang ditawari modal, semuanya ditawari pinjaman, gitu kan? Karena pencatatannya, akuntansinya beda, ya. Ini sebuah kebohongan juga kalau dari segi etika marketing atau catatan akuntansi. Nah dari situ teman-teman sekalian, kita tahu ya ketika seseorang atau si perbankan memberikan pinjaman atau rentenir ya mau perbankan ataupun perorangan ya memberikan pinjaman itu kan dengan mengharapkan ada pengembalian yang lebih. Ini ya ziyadah tadi ribanya itu ingin mendapatkan bunga, ingin mendapatkan riba, ingin mendapatkan ziyadah tambahan. Nah di dalam Islam untuk mendapatkan tambahan itu tidak boleh via pinjaman. Karena pinjaman itu al-qard, ya. Pinjaman itu berlaku untuk kepentingan sosial, bukan untuk kepentingan bisnis. Ini di dalam Islam pinjaman tidak ada untuk kepentingan bisnis. Semua pinjaman untuk kepentingan sosial. Nah, ini kepentingan sosial ya, peruntukan sosial dipergunakan untuk bisnis. Nih, ini sudah salah kaprah. Sudah salah kaprah masyarakat ini. Nah, untuk mendapatkan penghasilan bukan lewat pinjaman, tapi lewat bisnis, lewat investasi. Nah, persoalannya ketika riba ini diterapkan, artinya dia memberikan pinjaman tidak perlu melihat apakah usahanya bakal untung atau usahanya rugi. Yang penting dia akan mendapatkan pengembalian yang jauh lebih besar. Misalkan 100 juta ya, memberikan pinjaman. Oke, diangsur selama 10 tahun, bunganya misalkan per tahun 10%. Berarti selama 10 tahun itu 100%. 2 kali lipat. Dia tidak perlu memikirkan apakah usahanya bagus, marketingnya bagus, ya, SDM-nya bagus, manajernya bagus, direkturnya bagus, pencatatan keuangannya bagus, pangsa pasarnya bagus, dan lain sebagainya. Tidak peduli. Yang penting kamu mengembalikan ke saya setiap tahun, selama 10 tahun, bunganya 100%. Karena per bulan, per tahunnya itu adalah 10%. Artinya apa? Dia akan menjadi orang yang malas. Jadi para rentenir ini adalah para orang-orang yang malas. Malas mendampingi, ya, malas investasi. Malas mendampingi sejauh mana marketingnya. Didampingi kan, investasi itu harus saling mengawasi sebetulnya. Bagaimana pencatatan keuangannya bagus nggak? Bagaimana SDM-SDM-nya? Bagaimana produk-produknya? Kan investor itu harus melihat sampai gitu. Saling mengawasi. Tidak ingin untungnya doang. Masalah pengawasan dan lain sebagainya terserah. Nah ini kan akan menciptakan pribadi-pribadi pemalas. Itu. Kan tidak perlu berpikir. Nih, pinjam. Dia tidur, dia kemana-mana, tidak banyak mikir. Dia dapat pemasukan. Ya. Padahal, nah ini sangat berbahaya. Ya. Begini teman-teman sekalian. Pernah nggak teman-teman sekalian coba menghitung? Coba menghitung kaitan dengan efek atau dampak riba terhadap bisnis seseorang. Ya. Atau bisnis masyarakat nih. Pernah nggak? Contoh aja tadi. Awal mula, misalkan ya, seseorang yang mendapatkan pinjaman misalkan 100 juta. 100 juta ini kan untuk dana yang diputarkan. Ya, untuk kepentingan produksi, untuk kepentingan operasional, ya, pembayaran A, B, C, dan lain sebagainya. Ini misalkan yang 100 juta ini dipergunakan untuk awal usaha. Kita tidak tahu dana yang diputarkan dari 100 juta ini berapa persennya. Anggap aja 100 juta aja dana yang diputarkan. Nah ketika awal mula
Kan itu ada syarat. Pertama, pinjaman 100 juta ini harus ada dana yang ngendap. Ada yang 1 kali cicilan, ada yang 2 kali cicilan, dan lain sebagainya. Belum dipotong oleh asuransi. Nah, kan gitu ya. Belum lagi dipotong oleh asuransi. Itu. Nah, berikutnya, misalkan setelah mendapat pinjaman 100 juta, berarti kan dana ini harus diputarkan. Tapi teman-teman sekalian, di awal pertama sudah dipotong dana yang mengendap. Anggaplah 1 kali cicilan, dipotong asuransi, ya, dan lain sebagainya, administrasi dan lain sebagainya. Anggaplah misalkan yang diputar itu tetap aja utuh 100 juta. Tapi ingat teman-teman sekalian, bulan depan teman-teman sekalian, atau jangan teman-teman ya, si peminjam ini harus mulai melakukan angsuran. Angsurannya itu kan pertama pokoknya, yang kedua adalah bunganya. Dan kita tahu bunga perbankan pada umumnya adalah sifatnya annual, bunga menurun. Walaupun di sini dinyatakan bunganya 10% per tahun, ya itu kan kalau dirata-ratakan. Misalkannya jadi pinjaman 100 juta selama 10 tahun jadi 200 juta. Itu dicicil selama 10 tahun. Yang saya pernah menghitung itu cicilannya itu sekitar 1,7 ya. 1,7 juta lah per bulannya selama 10 tahun. Nah, itu kan per bulan sudah mulai bayar. Ketika bulan depan anggap misalkan ya ada keuntungan dan lain sebagainya. Keuntungan bersih berapa sih? Ya, setelah dipotong operasional dan lain sebagainya. Anggaplah dari 100 juta keuntungan bersih itu cuma 10% atau mau 15% bersihnya. Nah, itu kan dipakai buat kebutuhan si pengusaha tadi gitu ya. Seperti itu. Nah, berikutnya kita lihat bahwa sisa dari uang yang diputarkan itu pertama sudah dikepotong oleh angsuran. Setiap bulan kan angsuran terus ya dilakukan. Artinya teman-teman sekalian, setiap bulan dana yang diputar itu terus berkurang. Ya. Dana yang diputar itu terus berkurang. Karena dana yang diputar berkurang, berarti omset mulai bulan depan, omset terus berkurang. Tiap bulan terus omset bakal berkurang terus. Kan logikanya gitu. Kenapa kok berkurang terus? Ya kan tiap bulan sudah terus mengembalikan ke bank ini. Cicilan 1,7, 1,7, 1,7. Sedangkan kebutuhan tetap biaya operasional ya mau itu current fixed asset current cost ya biaya tetap atau biaya current ya. Itu kan terus ada. Tapi modal atau pinjaman tadi yang sering dianggap modal itu terus berkurang. Artinya omset pun bakal berkurang terus. Karena dana yang diputar pun berkurang. Dan ini secara umum teman-teman sekalian, ketika diutak-atik itu hitungannya baru nyampe tahun kelima itu sudah mulai sangat tipis. Ya, sangat tipis. Dana yang diputar. Ya, dana yang diputar berarti kan sekitar 50%-nya lah. Gitu kan. Setengahnya sama 5 tahun itu. Berarti kan omset cuma setengahnya, tapi biaya operasional tetap, cicilan tetap, flat kan gitu ya. Apalagi kalau ada peningkatan bunga. Jadi secara umum sistemnya sudah dibuat bahwa setiap orang yang melakukan pinjaman itu akan mendapatkan kegagalan bayar. Silakan aja. Ya. Dihitung, disimulasikan oleh teman-teman sekalian, ya. Apalagi berhubungan dengan sistem fractional reserve yang kemarin, bahwa uang yang 100 juta itu ya cuman begitu adanya. Misalkan BI itu hanya mencatat 600 miliar tapi uang yang beredar 6.000
600 triliun, tapi yang beredar 6.000 triliun. Ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan gitu ya. Dan sudah dipastikan itu tidak bisa membayar. Itu hitung-hitungannya juga tidak bisa membayar. Sudah dipastikan tidak akan bisa membayar. Makanya senantiasa pada saat aktivitas bisnisnya di tengah jalan sudah mulai ada yang menawarkan, Pak, Bu, apakah mau di-upgrade? Nah, ini kan menyihir lagi teman-teman sekalian. Menyihir lagi kaitan dengan tadi, karena modalnya makin menipis, atau dana yang diputarkannya menipis karena sudah mulai pengembalian. Sudah mulai lagi nih, di-upgrade lagi. Aku ayo, tambah lagi waktunya. Baru setengahnya, tambah lagi. Sisa 5 tahun, jadi tambah lagi 10 tahun, di-upgrade lagi. Terus, bunganya terus. Ini sudah dipastikan tidak bisa melakukan aktivitas pembayaran. Nah ini, ya teman-teman sekalian, dampak riba itu yang ini sudah jadi pandemi ini merupakan sesuatu yang berdampak besar terhadap pribadi itu sendiri. Selain akan memiliki kesombongan, merendahkan orang lain, ya, akan mencelakakan tadi karena seperti orang yang mendapatkan tekanan penyakit gila. Gitu. Nah, apalagi teman-teman sekalian, ini kalau dilihat dari penjelasan beberapa hadis. Kita tahu ya bahwa ternyata di akhirat kelak bahwa seorang atau pelaku riba ini yang suka makan riba ini mereka akan berada dalam sungai darah dan dia terus berenang ke tepian. Ketika sudah nyampe ke tepi, dia ada orang yang memasukkan batu ke dalam mulutnya. Sudah masuk ke dalam mulutnya, berenang lagi, nyampe tepi lagi. Nah, setiap orang tersebut menyampai tepi sungai tersebut, maka dimasukin batu terus segala macam. Gitu. Ada yang menjelaskan bahwa di dalam perutnya itu ternyata ular semua. Kan itu ada hadis yang menyatakan demikian. Dan banyak lagi ya berkaitan dengan itu semua. Yang intinya teman-teman sekalian bahwa begitu dahsyatnya pandemi riba tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan pribadi seseorang. Nah ini artinya ketika pribadi-pribadi ini mulai timbul malas, ya, rentenirnya itu pemalas, ya, baik itu perorangan atau lembaga, gitu. Muncul ini secara pribadinya itu jiwa ketakutan, nih, ya, para peminjam ini kehidupannya penuh ketakutan juga. Ketakutan apa? Tadi karena sistemnya sudah dinyatakan itu akan mendapatkan gagal bayar, maka si orang-orang ini sudah mulai ketakutan. Ya, dagdikduk gitu kan. Ketika mulai telat, sudah mulai dagdikduk. Takut ada kolektor, takut datang ke rumah gitu kan. Seperti itu. Takut ditagih, karena kolektor, apalagi kolektornya galak-galak. Wah, nah ini berefek pada kehidupan berumah tangga. Ya, seorang suami misalkan dia punya hutang besar, dia akan gagal di dalam tugasnya menjadi suami. Karena apa? Penghasilannya pun selain tadi dari harta yang haram, dia akan mendapatkan kegagalan bayar, ya, kegagalan bayar yang akhirnya mempengaruhi aktivitas di rumah. Penghasilannya kurang, makannya pun berkurang. Di sini mulai bentrok dengan istri karena barang-barang sudah mulai dilelang dan lain sebagainya. Seperti itu. Ketika diri-diri ini berkumpul, rumah tangga ini berkumpul terjerat riba semuanya, maka ini akan berefek pada sebuah kehidupan bermasyarakat yang benar-benar terjerat lingkaran setan riba itu sendiri. Nah, jadi aktivitas kehidupan masyarakat dari yang tadi dimulai dari pribadi-pribadi, ya, yang terjerat oleh riba itu efeknya demikian, akan sangat berpengaruh, ya, akan banyak sekali yang gila. Kalau rentenirnya gila harta, kalau yang meminjamkannya dia uring-uringan gila, bingung dari mana melakukan pembayaran, pelunasan, karena terus terlambat denda dan lain sebagainya, belum lagi tekanan kolektor.
belum lagi tekanan anak istri, belum tekanan mertua, malu oleh tetangga, ya. Terus apa namanya? Ketika ke kantor pun diteror terus dan lain sebagainya. Ini kehidupannya tidak nyaman. Itu pasti seperti itu. Karena ya saya pun coba testimoni dan lain sebagainya, sama seperti itu semuanya. Gitu. Dan akhirnya ini berimbas bagaimana kehidupan bermasyarakat. Bahkan kalau zaman dulu, di zaman jahiliyah dulu, bahwa dampak riba terhadap masyarakat ini begitu luar biasa. Karena begini, zaman dulu itu kan sebetulnya sama-sama saja ya, cuman bentuknya aja yang nggak berbeda. Zaman dulu itu ketika ada seseorang di masyarakat atau sekumpulan orang, sebuah kabilah dan lain sebagainya, tidak sanggup melakukan pembayaran, ya selain ya sama aja seperti zaman sekarang ya, dia jual aset-asetnya, jual kendaraan, diawali dengan motor, mobilnya dan lain sebagainya, pinjam sana pinjam sini, ya akhirnya jual rumah, rumahnya pun ternyata jadi jaminan, disita dan lain sebagainya. Nah pada saat itu pun demikian, zaman dulu pun demikian. Yang akhirnya masyarakat ini, kalau zaman dulu itu ketika tidak sanggup melakukan aktivitas pembayaran hutangnya, dia menjadi apa? Menjadi budak. Gitu kan? Dia menjadi budak si rentenir itu, si lintah darah tersebut. Bahkan bisa diperjualbelikan. Nah ini mungkin ada hubungannya juga ya dengan sebuah keluarga atau seseorang, sebuah keluarga, sebuah perusahaan, itu kan bakal jadi budak yang meminjamkan. Atau bahkan sebuah negara, ya, yang negara yang melakukan pinjaman terkena jeratan hutang luar negeri yang diliputi oleh riba, dan ketika dia sulit untuk melakukan pembayaran, dia sudah tercekoki oleh iming-iming bantuan donor gitu kan, padahal ini jeratan para rentenir global gitu ya, maka negara ini pun bisa menjadi sebuah apa yang digambarkan dalam tadi zaman jahiliyah, akan menjadi negara yang jadi budak, sebuah negara donor tadi, negara lintah darat atau negara rentenir itu sendiri gitu. Nah itu gambaran umum teman-teman sekalian berkaitan dengan bagaimana sebetulnya ya dampak daripada riba itu sendiri berpengaruh terhadap pribadi dan masyarakat. Yang ini intinya masyarakat si peminjam atau pelaku riba, rentenir atau lintah tersebut adalah orang-orang yang biasanya dia logikanya tidak banyak jalan, ya. Tidak banyak jalan seperti orang-orang yang terkena penyakit gila. Dia akan sombong. Jadi orang sombong, dia akan logikanya nggak jalan. Gitu kan. Dia merendahkan orang lain. Gitu kan. Dia menyalahkan orang lain dan dia hidupnya tidak diharapkan. Gitu. Dia yang intinya mereka ini dikarenakan kesombongannya akhirnya tidak mau taat pada aturan Allah. Ya boro-boro ingat ke Allah ya. Ini menekan terus. Gitu. Yang akhirnya logikanya pun tidak jalan, termasuk orang yang meminjamkannya. Ya, makanya bagi orang yang ingin berhubungan dengan perbankan, silakan hitung dulu, silakan. Anda akan mendapatkan bahwa Anda secara hitung-hitungan tidak akan pernah bisa mengembalikan hutang-hutang Anda, kecuali keuntungannya yang berlipat-lipat, itu bisa ya. Tapi kan mana ada kita jualan keuntungannya berlipat-lipat seperti itu, mana ada yang mau. Pasti akan mengikuti pangsa pasar. Dan silahkan hitung, coba 10 tahun itu. Kira-kira sanggup nggak Anda bayar? Ya, saya dan beberapa teman yang lain sudah mencoba melakukan simulasi, tidak ada satupun yang bisa terbebas dari pelunasan. Ya, jadi semuanya tidak akan lunas, akan gagal bayar, apalagi tadi tingkat inflasi, kebutuhan dan lain sebagainya itu makin tambah. Nah ini logikanya harus diperbaiki. Nah ini akan berpengaruh terhadap bagaimana kehidupan berkeluarga,
bagaimana kehidupan bermasyarakat. Ya. Nah ini kaitan dengan bagaimana dampak dari riba baik itu pribadi dan masyarakat di alam dunia, apalagi di akhirat. Ini lebih dahsyat lagi, ya. Makanya kalau seseorang yang tidak iman pada akhirat, ya bagaimana mungkin mau meninggalkan riba? Ketika begitu dahsyatnya, begitu galaknya, begitu kerasnya Allah dan Rasulnya, bagaimana memperingatkan pada para pelaku riba, ini sesuatu yang jadi warning besar bahwa di dunia akan menghancurkan kehidupan dan di akhirat pun akan menghancurkan kehidupan, ya, akan terbebas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala baik itu di dunia ataupun di akhirat kelak. Nah, ini karena waktunya terbatas, mudah-mudahan hari Rabu kita lanjutkan pada di pelengkapnya ya, pelengkap daripada dampak riba terhadap pribadi dan masyarakat, nanti dilengkapi bagaimana dampak riba terhadap perekonomian. Yang ini mungkin yang menjadi banyak pertanyaan orang, sejauh mana sih dampaknya terhadap ekonomi? Apakah memang perekonomian yang kacau itu benar-benar bisa dikarenakan terpengaruh oleh riba, atau karena memang kerjanya yang nggak benar, gitu kan? Nah, nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya, bagaimana secara perekonomian itu benar-benar bisa terpengaruh besar gitu ya, menjadi benar-benar pandeminya itu luar biasa, terbukti nanti menghancurkan, terbukti benar-benar bisa membinasakan perekonomian masyarakat bahkan negara. Mungkin itu secara singkat teman-teman sekalian kaitan dengan sharing kita yang batas ini. Mudah-mudahan walaupun belum dibuka season tanya jawab, mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kita ya, menambah hal-hal yang kemarin-kemarin belum masih samar-samar tentang riba. Mudah-mudahan dengan pertemuan pada kali ini sedikit memberikan pencerahan tentang riba itu, mulai ke gambar agak jelas dan mungkin mudah-mudahan sampai pada pembahasan terakhir makin jelas ya efek. Mungkin begitu dulu Kang Didin. Terima kasih teman-teman sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan info-info menarik mengenai perumahan syariah seputar perumahan syariah yang ada di Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Bandung Utara, Bandung Timur, Cimahi dan sekitarnya. dan sekitarnya. dan sekitarnya. Silahkan ikuti terus Channel YouTube Depro Properti Syariah Depro Properti Syariah Depro Properti Syariah dengan cara klik tombol dan subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru. terbaru. Terima kasih.